Halo semuanya, selamat datang di Pamcast, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Kenalan dulu nih, saya Intan dari Corporate Learning and Culture Development. Jadi hari ini kita bakal membahas hal yang seru-seru, yang sangat dekat banget sama keseharian kita. Dari mulai anak kecil gitu ya, kaula muda sampai orang-orang dewasa tuh seneng banget ngomongin hal ini. Kira-kira menurut Insan Pamanah hal apa sih yang mau kita obrolin? Nah, saat ini kita akan bahas terkait tentang game online. Jadi bukan game PC atau konsol, tapi kita akan membahas game online Mobile Legend. Insan Pamanah udah tahu belum sih kalau kita tuh punya loh Bapor Mobile Legend yang bisa jadi salah satu wadah untuk karyawan-karyawan Pamjaya yang mau menyalurkan hobinya atau passion main gamenya gitu. Dan hari ini juga kita sudah mendatangkan teman-teman dari Bapor Mobile Legend Pamjaya. Selamat sore. Sore. Oke, boleh kenalan dulu nggak nih, bapak-bapak, mas-mas, kakak-kakak? Boleh, silakan. Ketumnya dulu kalau bisa. Oke, Oke, silakan. terima kasih banyak Mbak Intan. Aku enaknya manggilnya apa nih? Mbak, kakak, ibu, Mbak aja kali ya, Mbak jangan aja ibu ya. Oke, Terus lebih muda gitu ya. ya terima kasih banyak Mbak Intan. Perkenalkan saya Asep Setiawan dari Compliance Bundling. Kebetulan ditunjuk menjadi ketua Bapor Mobile Legend yang baru berdiri di Pamjaya. Oke, next. Oke. Kedua dari juaranya. Saya Noval dari Regional Pusat, kebetulan dari Direktorat Operasional dari area bisnis Senen. Oke. Yang terakhir ya saya Raka dari Control Room East dari Transmisi. Oke, ini enaknya manggil apa nih? Bapak-bapak, om, kah, kakak, mas? Abang aja abang. Kan biasanya bang Iya. kalau di Mobile Legend ya. Ya, Abang gitu. Abang panggil ya. bang iya. Boleh. Oke. Ngomongin soal Mobile Legend gitu ya. Boleh dong diceritain gimana sih awal mulanya Bopor Mobile Legend di Pamjaya ini terbentuk gitu. Apa mulai dari mabar-mabar pas dilakuin jam istirahat atau gimana tuh? Coba Iya. Bapak Ketua. Kebetulan kita ini mulai kebentuk di tahun 2023 pada saat mau ada turnamen BPBMD. Gitu. Di situ kebetulan e-sport ini Mobile Legend terutama gamenya masuk dalam perlombaan tersebut, Mbak. Gitu. Nah, kebetulan juga untuk dari panitia dari Pamjaya tahu kalau saya suka main game. Gitu. Nah, akhirnya saya ditawarin bisa nggak join gitu dan bisa nggak bantu cari orang-orangnya juga. Gitu. Nah, ya udah dari situ baru saya cari orang-orang yang memang minat pada game tersebut. Gitu. Nah, dari situ barulah kita mulai bikin grup untuk game Mobile Legend untuk Saya intro Pamjaya. Satu Pamjaya. betul satu Pamjaya gitu. Nah, alhamdulillah kebentuklah tim-tim Mobile Legend di Pamjaya untuk mengikuti lomba ke BPBUMD itu sih, Mbak. Oke, jadi Itu juga tuan rumah ya waktu itu ya. Ya, kita juga tuan rumahnya di situ. oke. Jadi dari mulai tahun 2023 tuh. Betul. Oke. Terus ini kan berarti tadi mau turnamen gitu kan, terus habis itu baru terbentuk nih ya Bapor Mobile Legend Pamjaya gitu. Ada nggak sih struktur organisasinya? Kalau ada boleh dijelasin sedikit nggak? Ini nggak di briefing kalau ini. Seluruh organisasi. Maksudnya kayak ada ketuanya, Oh. ada apanya gitu nggak sih? Iya, itu ada. Itu langsung saya bentuk sendiri tanpa ada negosiasi dari siapapun ya. Jadi saya memang suka asal tunjuk aja. Gitu kan. Kebetulan saya Mau aja sebenarnya. iya saya langsung mendelegasikan dan mendisposisikan semuanya gitu. Sesuai keinginan saya sendiri memang. Karena kan kebetulan saya ketuanya kan. Gitu. Yang pertama ketuanya dari saya sendiri. Bagian sekretarisnya ada masyarakat. Terus yang bagian apa lagi? Bendaharanya dari Mas Nil. Nah, itu. Terus juga dari sesi. Sebenarnya nggak terlalu formal sih Kak. Betul. Mobile Legend itu paling kita pakai ada divisi pelatihan internal gitu aja, sama mungkin nanti ada yang ngajak-ngajakin sparring scrim sama luar gitu dari eksternal gitu kan, mungkin ya dari
BUMD lain ya. Betul. Kita sering ada kayak gitu. Terus kayak ya udah kompetisi-kompetisi internal eksternal aja. Jadi divisi itu aja kali Cul ya. Betul, betul. Pembagian tugasnya internal gitu aja sama eksternal. Jadi kita setiap bulannya kita ngadain scrim, Mbak. Hmm. Nah, scrim itu biasanya kita tanding secara tidak resmi. Kita ngajak ke tim-tim yang memang ada kaitannya sama nantinya ke perlombaan kita. Itu kayak misalkan kita ngajak tanding sama tim Pasar Jaya atau kita ngajak tanding sama tim DKI gitu, Bang DKI gitu. Oke, jadi tandingnya tuh inisiasinya dari tim Bapor Pamjaya kah? Betul. Oh gitu. Ada jadwal khusus nggak sih untuk apa namanya latihan kegiatan rutinnya dari Bapor ML Pamjaya nih? Oh, kalau untuk latihan sendiri kita internal biasanya seminggu sekali itu ada namanya weekly turnamen internal dari Pamjaya. Jadi kita ngadain kompetisi, kita yang punya tim kita aduin gitu Mbak. Kita mainkan sampai dapat pemenang, nanti itu akan koleksi poin gitu lah. Jadi ada leaderboardnya juga buat teman-teman yang bisa menang. Kita kebetulan waktu itu selama udah scrim kelima ya Cil. Kita udah week 5, kita udah minggu kelima. Itu scrim internal kompetisi Mobile Legends di internal PAM doang ya, gitu, baru di internal PAM. Itu yang nanti diharapkannya bisa buat jadi perwakilan, mungkin bisa nanti alokasi ke Bapak BUMD, bisa kalau misalnya emang ada kompetisi luar ya, Iya. buat nanti misalnya ada kompetisi-kompetisi yang kompe lah ya, buat apa sih kayak turne ya, Mas Nafali, ada turne kan biasa ya di luar-luar gitu, jadi perwakilan PAM. Ya, dan areanya juga biasanya kita kalau nanti setiap minggu itu kita ada lomba. Di setiap tim kita kan punya beberapa tim di Pamjaya ini. Nah, setiap minggu kan kita perlombakan. Nah, nanti yang juara biasanya kita biayai untuk mengikuti turnamen eksternal gitu. Biar nanti tim-tim di Pamjaya juga berkembang. Gitu sih. Oke, terus berarti kan tadi seminggu sekali, Seminggu sekali. gitu Betul. ya, Iya. tanding internal. Apa sih tantangan terbesarnya nih untuk ngatur jadwal latihan gitu kan? Karena kan seperti yang kita tahu ya, Pamjaya kan ini core bisnisnya adalah pelayanan publik Iya, gitu. Nah itu ada nggak kendala-kendala untuk ngatur jadwal latihannya? Banyak sih sebenarnya. Kayak contohnya kan masing-masing punya urusan nih. Kayak misalnya habis kerja ya ketemu siapa gitu kan, ada ngurusin apa. Ya kita bagi waktunya bener-bener susah banget, kayak ya paling bisa tuh yang malam banget gitu. Ya emang harus ngorbanin waktu tidur atau gimana gitu. Dan emang berhubung ini kita online, jadi sebenarnya nggak harus offline ketemu sih. Jadi kita bisa tanding, pokoknya ya udah orang misalnya di mana, yang penting Fleksibel fleksibel. Kita ada 5 orang, terus tiba-tiba kita bisa langsung main gitu. Jadi nggak relatif apa, nggak Fleksibel. fleksibel ya, tentatif maksudnya. Jadi kayak nggak harus ketemu lah gitu. Bisa. Itu tuh udah terstruktur atau dadakan gitu sih? Maksudnya kayak tiba-tiba di grup yuk main yuk, mabar yuk gitu. Nah, biasanya gitu. Bisa gitu. Itu yang lebih sering terjadi ketimbang direncanain. Betul. Tapi kita tetap ada sistemnya Kak. Ada misalnya ada Kita punya schedule. schedule. Setiap hari Jumat kita tuh selalu mengadakan perlombaan di internal kita. Oh, udah ke-define ya Jumat. Betul. Hari Kamis biasanya kita broadcast via email untuk setiap sebelum pertandingan gitu. Nah, untuk waktunya juga kita nyesuaiin dari teman-teman juga, karena kan kita tidak menutup kemungkinan ya. Karena kan kita semua juga melakukan pelayanan untuk masyarakat gitu. Tapi kita juga ada kegiatan yang di luar pekerjaan, yaitu ya ini game Mobile Legends ini kan. Gitu. Itu kita lakukan ya setelah jam kerja gitu. Iya. Ya, biasanya Jumat Sabtu sih. Jumat Sabtu, Jumat Sabtu aja sih. Ya. Oke, Selesai. oke. Nah, terus kan ini pasti anggotanya dari beda-beda divisi, Iya, benar. subdivisi gitu-gitu ya. Bahkan mungkin beda direktorat dan mungkin lokasi kerja juga pastinya. Gimana sih cara ngebangun chemistry antara pemain gitu ya? Yang mungkin nggak cuma beda divisi, beda lokasi kerja, tapi mungkin ada juga yang beda jabatan gak sih? Iya benar. Ya kalau itu sih sebenarnya sesimpel pertama bondingnya harus dari nongkrong dulu sih awalnya. Awalnya dari nongkrong, habis itu ya kita lihat dulu nih masing-masing mainnya kayak gimana, terus evaluasi, terus ya kita masing-masing punya pendapat kita satuin kayak gitu. Jadinya ya kita tahu
cara komunikasinya gimana gitu. Sebenarnya emang bangun chemistry untuk permainan Mobile Legends tuh biasanya dari nongkrong nggak? Jadi kita biasanya emang satu tongkrongan. Soalnya gitu. bagian dari Walaupun refreshing beda juga ya. divisi, biasanya kalau iya. Jadi kalau misalnya emang beda divisi, walaupun sering nongkrong, kita ya tetap bisa aja chemistry kebangun gitu. Gitu sih biasanya. Pokoknya sering main sih intinya. Sering main, sering Sering nongkrong main, gitu sering ya. login lah ibarat kita bahasanya login kalau Ya, gitu. tapi setelah jam kerja Ya, setelah jam kerja. dan hari libur. Malam hari pokoknya biasa. Iya, iya. Pokoknya kita melakukan hal tersebut memang setelah jam kerja, Kak. Mbak. Oke, jadi apa namanya tadi jadwalnya udah ada, terus apa namanya kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong untuk ningkatin chemistry gitu. Betul, betul. Terus kalau dari Mobile Legend itu kan apa sih yang maksudnya kadang tuh kita kayak main games gitu kan. Ya. Ada nggak sih sebetulnya nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu dari permainan itu gitu, atau at least skill-skill apa gitu yang bisa meningkat dengan kita main Mobile Legend itu? Banyak sih sebenarnya dari teamwork itu udah kelihatan Udah banget paling tuh. penting sih, yang paling utama kolaborasi. Ah, Pasti ya. sesuai sama Iya, nilai jargon kita ya. kita. Iya, sesuai dengan nilai dan budaya Pamjaya, berkomitmen. Dan game itu kan Koordinasi intinya. perlu kolaborasi ya kan, dan juga meningkat. Apalagi harus berani kan pada saat memainkan Sampai game. targetnya kan. Betul. Nah, Oke. jadi sebagian orang kan mungkin ngelihatnya Mobile Legends cuma game doang apa segala macam gitu kan. Cuman di lain itu kita tuh susah gitu untuk yang ngatur strateginya, gimana komunikasiinnya gitu. Terus juga ya pasti kan ada kesalahan-kesalahan kan yang perlu dievaluasi kayak gitulah. Banyak sebenarnya yang bisa dilihat dan diambil dari Mobile Legends itu sebenarnya. Dan sangat berkaitan dengan nilai dan budaya Pamjaya. Gitu sih. Oke. Iya. Ya, menarik ya. Jadi nggak cuma main games aja Benar sebetulnya. sebenarnya. Secara nggak gitu langsung ya. ningkatin soft skill sih. Iya, strategic thinking, komunikasi. Karena benar-benar harus critical thinking sih, mikir out of the box gitu. Oke. Di permainan pun kan juga ada hyper namanya ya. Jadi dia kan mampu memutuskan bagaimana pergerakan gitu biar bisa teman-teman ngikutin gitu loh Kak. Ya, Bisa dibilang flow-nya, ya, ngatur Snowball flow-nya. gamenya gitu. bisa dibilang kayak leadernya lah. Iya leadernya. Dia tuh memimpinnya. Jadi gimana caranya sih? Memutuskan untuk keputusan yang tepat bagaimana kita harus apa gitu. Betul. Berarti bisa ngasah leadership juga ya. Benar. Karena ada in-game leader. Iya, Kalau shot di- call ya. iya. Kita bahasanya namanya shot call. Jadi kayak ada ya yang berkoordinasi utama lah nih leader siapa yang bisa. Ada yang ngasih komando lah bahasa simpelnya. Oke. Nah ini yang banyak banget apa namanya dibahas sekarang juga nih. Ini yang paling menarik juga kalau ngomongin soal turnamen. Karena kan katanya dari Mobile Legends bisa cuan juga ya. Gitu ya. Nah, kalau dari Bapor Mobile Legends-nya Pamjaya udah pernah ngikutin turnamen apa aja sih? Sejauh ini nih dari 2023. Kan ketum. Oke, terima. Jadi emang dari Bapor e-sport Pamjaya, terutama game Mobile Legends ini, kita udah mengikuti turnamen di BPBUMD. Jadi antar seluruh perusahaan Pemda DKI, BPBUMD gitu. Dan paling ya untuk yang eksternalnya kita mengikuti juga kayak Piala Presiden. Itu kita ngirim tim-tim yang memang kompeten. Jadi kita kirim untuk mengikuti lomba itu. Paling ya sisanya kita tanding-tanding internal aja. Screaming juga ya. Ya, dan paling scrim-scrim dengan tim-tim dari perusahaan mana gitu. Iya. Tapi kita yang buatnya gitu. Oke, ada nggak sih pencapaian gitu atau trofi yang paling membanggakan nih sejauh ini buat Bapor ML Pamjaya? Nggak lolos playoff. Jadi kalau menurut saya sebenarnya emang karena ini baru ya kayak. Jadi kita masih dalam tahap inisiat tim ya. Ya. Soalnya jadi kayak emang belum punya achievement tapi kita sudah beberapa kali bentuk tim yang emang bisa punya prospek lah ke depannya gitu. Jadi Masih mencari bibit-bibit ya. Iya, betul. Masih cari bibit-bibit soalnya emang itu juga yang kita harapkan untuk kita mencari ruang lingkup baru, orang baru yang bisa jadi perwakilan gitu kan. Buat dapat achievement itu nanti. Terus ya semoga dari podcast ini kan kita dapat Betul. player-player atau bibit-bibit baru yang memang Kelihatan gitu. bisa membantu mengharumkan nama Pamjaya gitu. In fact, emang kita 2 kali ikut generasi 1-2 Bapor BUMD belum pernah masuk playoff sih. Jadi kayak memang harus dilatih terus, harus kita ya atur tim terus gitu. Betul.
sampai saat ini masih belum dapat bibit yang memang sesuai dengan harapan kita gitu. Ya semoga kedepannya bisa dapat player yang sesuai Tahun harapan. depan kayak yakin bisa. Ya Sudah. minimal juara 2 untuk tahun depan sih. Minimal playoff dulu lah udah masuk. Apa tuh playoff tuh apa tuh? Oke, Silakan Jul. silakan. Jadi kalau di sistem pertandingan itu Kak, ada namanya sistem grup, grup stage sama playoff. Jadi grup stage itu seleksi awal. Jadi nanti misal ada tim, kita baper BMD ada berapa Cul? Kurang lebih 17. 17 ya, 18 dibagi kayak biasanya 6 tim ya. Jadi satu tim itu bisa 4-5 baper BPMD. Nah itu nanti diseleksi 5 kali main ketemu semua, nanti diambil 2 untuk masuk playoff. Jadi playoff itu ibaratnya ini apa Kak? Ini utama sih ya. Fase kedua Fase kedua setelah fase stage. grup. Ya, Oke, jadi lebih Mengerucut. lucut sampai nanti ketemu juara satunya. Sejauh ini berarti belum. Sejauh ini udah 2 kali mengikuti turnamen BPBUMD. Belum Oke. belum bisa menghasilkan yang sesuai keinginan. Tuh. Ya harapannya sih tahun depan bisa. Tapi target kita tinggi ya tahun depannya. Ya target kita tinggi banget. Saya yakin tahun depan bisa. Jadi masuk playoff gitu ya. Bisa. Karena kita sudah Soalnya lumayan ya, di Minimal scrim juga 4 ada. besar. minum. Ya ada tanda-tanda baik lah. Iya, kita sudah sering ngikutin scrim sama Ya. calon mantan juara dari Baper BMD. Apalagi kalau ada insan pamana yang memang punya bibit bagus kan, ayo didaftarin aja segera gitu. Kita welcome kok Benar. gitu. Oke. Menarik nih. Tadi kan berarti udah sempet tanding turnamen sama BUMD lain Iya. gitu ya. Atau apa namanya instansi lain lah gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih rival abadi gitu ya, yang kalau tanding tuh wah nih saingan terberat nih gitu, ada nggak sih? Ada pasti itu karena kan di turnamen BPBUMD ini yang selalu juara 1 di e-sport Mobile Legends itu kan dari Pasar Jaya. Itu kita benar-benar sangat-sangat penasaran banget gitu, pengen bisa ketemu dan bisa ngalahin tim itu gitu. Oke. Soalnya emang orang-orangnya pun bisa jadi dia lagi gitu kan. Yang main ya. Yang main. Jadi tergantung gimana mereka ngolah timnya lagi juga sih. Kalau emang turun lagi nanti untuk di apa Baper BUMD 3 ya berarti ya. Betul, Nah, itu BPBUMD ya 3. bisa jadi dimenang lagi. Tapi jangan salah, karena PAM kita juga sudah punya bibit baru juga. Iya. Yang saya rasa ini sebuah pencapaian juga Kak. Dalam arti kita memang belum punya dapat pencapaian eksternal ya. Tapi secara internal kita sudah mulai tumbuh sih. Soalnya terbukti dari kita grup aja sudah mulai ada 100 orang gitu. Arahnya ke meningkat. Ya. Meningkat. Oh iya, Balik lagi ya. meningkat. Betul, arahnya ke Selaras meningkat. dengan nilai kita gitu Iya, ya. sesuai dengan nilai-nilai Jadi Pamjaya. jadi dari segi antusiasme teman-teman di PAM aja tuh sekarang udah 100 orang ya satu Iya. grup Iya, itu. benar. Dulu kita awal bikin tuh baru cuma 20-30 orang Kak. Benar grupnya ya Cel ya? Betul. 20-30 orang cuma dapat 3 tim seleksi ya. Seleksi untuk kita masuk ke kompetitif ya. Kayak ini kompetitif. Cuma 3 tim. Sekarang kalau saya ngatur seleksi tuh bisa ada 7-8 tim. Hampir 10 tim Kak. Jadi satu tim itu 5 orang kan. Jadi 50 orangan kan dia ikut seleksi gitu. Dan yang antusiasme di grup aja nih aktif udah 100 member sih, 100 orang. Jadi kayak menurut saya sih ya terus aja semoga bertambah gitu. Oke. Ada nggak sih kalau main Mobile Legends tuh tips and trick gitu biar pasti menang gitu? Ke calon juara ke juara coba ini. Tips and triknya sebenarnya ya balik lagi sih yang pertama nongkrong setelah jam kerja itu kan bener-bener bonding banget kan ya balik lagi itu bener-bener nyatuin komunikasinya terus mindsetnya juga tujuannya kayak gimana gitu masih simpel itu doang sih sebenarnya nggak yang harus tiap malam main gitu enggak ya kita seluangnya aja gitu gitu sih paling. Jadi lebih ke bondingnya tadi ya, bonding antar Karena pemain ya. percuma jago banget tapi nggak bisa komunikasinya nggak bisa ngarahin gamenya kayak gimana gitu kayak gitu. Berarti sangat penting kolaborasi ya. Benar, kolaborasi itu sangat penting sekali. Betul. Oke, kan kemarin ada juga tuh ya lomba Bapor yang e-sport. Itu yang menang tuh siapa? Terus gimana tuh serunya? Maksudnya lomba antar direktorat tuh yang kan mungkin bukan satu tim Bapor gitu. Boleh diceritain nggak?
Ini pemenangnya. Boleh. Silakan. Boleh dong. Boleh. Apa yang perlu diceritain? Iya, ini Effort menuju kemenangan kali mungkin. Bagaimana cara? Effortnya, wah effort banget sih sebenarnya. Kayak sekarang kan juga musim hujan gitu kan. Balik lagi kita emang nggak harus selalu nongkrong. Kita bisa online juga, fleksibel. Tapi mostly kemarin kita tuh ya banyak nongkrongnya, banyak ketemunya. Ya kita kan beda-beda nih dari unit kerjanya gitu kan. Ada yang di commercial performance, ada yang marketing, ada yang di kebentuk kerjaan iya benar area bisnis. Dan kebanyakan kemarin tuh ya kebentuk kerjaan gitu. Terus ya kita dari per direktorat pun ada seleksinya kan, kita adu juga gitu. Terus akhirnya dapet, kita main lah kemarin 16 ronde. Alhamdulillah menang semua kak. Jadi disclaimer dulu, kemarin kan pertandingan internal ya. Itu kita ada 5 direktorat. Jadi setiap direktorat itu harus mengirimkan satu tim untuk yang nantinya dilombakan gitu. Nah, kebetulan Mas Noval ini yang juara dari direktorat operasional gitu. Dan kebetulan juga saya nggak main, jadi wajar nggak apa-apa. Oke, izin. Iya, jadi menang gitu ya. jadi menang. Cuma sekali. Iya. Sekali. Oke. Ya, jadi tadi kalau boleh ditarik kesimpulan tuh emang bonding tuh penting banget ya untuk dalam permainan Betul. Mobile Legends ini gitu ya. Latihannya berapa lama Mas Noval setiap hari? Gak di Mobile Legends juga sih, di kerjaan maupun di luar kerjaan tuh bonding juga penting banget sih gitu. Latihannya Berapa seminggu. Seminggu. Enggak cuma seminggu doang maksudnya. Sehari berapa jam lo? Sehari ya 3 jam lah. 3 jam, Jadi sampai rumah kan biasa kan jam 7, jam 8. 5 match lah ya, 5-7 match lah. Cuma 3 jam doang. Paling tidak setiap harinya ada membangun chemistry. Benar, kita kan komunikasi itu kan penting banget gitu. Jadinya ya kita makin ngeblend lah gitu, makin satuin frekuensi gitu. Nah, ini gimana kalau ada karyawan Pamjaya yang tertarik untuk ikut komunitas Bapor Mobile Legends-nya nih gitu, gimana cara daftarnya? Kemudian terbuka juga nggak sih buat para pemula, apalagi yang misalkan belum pernah, ya paling main-main standar lah gitu, yang nggak bukan pro player gitu. Kita sangat terbuka Mbak untuk player-player baru, apalagi bibit-bibit baru ya. Karena kan setiap hari Kamis biasanya kita udah broadcast via email, dan di email tuh kita selalu cantumkan PIC. Betul. Jadi dari setiap direktoratnya kita cantumkan PIC dan juga nomornya. Jadi kalau nanti misalkan ada bibit-bibit baru yang mau join atau mau gabung, itu bisa langsung komunikasi aja ke PIC-nya masing-masing. Gitu. Emailnya di blast tuh tiap hari Kamis. Tiap hari Setiap kami. hari Kamis, karena kita pertandingan juga setiap hari biasanya. Jumat. Di flyer ada PIC nanti. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, terus ada nggak sih kuota nih atau dukungan khusus buat player-player perempuan? Karena kan kayaknya sekarang main games tuh nggak cuma buat laki-laki aja ya, bahkan mungkin banyak juga loh pro player perempuan tapi yang belum kelihatan gitu. Betul, kemarin kita juga ada yang player perempuan dari pada saat kita mau turnamen antar direktorat Mbak. Itu dari direktorat Utama ya. Strabis. 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 Itu ada satu perempuan juga itu yang ngikut dalam pertandingan itu. Jadi kita terbuka, nggak harus laki-laki kok. Oke, Untuk perempuan juga kita boleh. perempuan walaupun pemula juga open ya. Ya, open sangat banget. open. Kalian bisa jadi BA itu. Betul. Ah, gitu. BA kita dari Pamjaya kan biasanya Betul. dan juga Brand ambassador kita. iya, jadi asisten gitu kan. Kalau misalnya nanti buat baper BUMD. Betul. Oke, terakhir nih, lebih ke apa sih harapannya teman-teman nih di sini buat Bapor ML Pamjaya ke depannya? Yang pertama sih pastinya target-target yang udah ditulis itu kecapai. Terus kayak jadi Bapor nih bukan sekedar cuma buat main doang. Jadi kita ada ya kayak komunitas lah, kita sharing, kita bagi ilmu, evaluasi apa segala macem kayak gitu. Harapan saya sih gitu ya. Cuma dari Mas Asep Dari masing-masing deh, masing-masing. Ya, mungkin dari masyarakat juga ya. Oh, balik lagi ke itu sih Kak, konteks yang masalah permainan ya. Jadi kita kan Mobile Legends ini teman-teman pada menganggap kayak memandang sebelah mata ya. Jadi kok main terus ya gitu, main game terus ya. Padahal kan sebenarnya ini adalah sebuah apa ya, e-sport ya. Sebuah olahraga juga, cuman emang pakai HP aja gitu ya. Ya, terus ya
biar lebih berkembang lagi dari segi antusiasme juga buat teman-teman, buat nambah apa namanya, pengalaman buat latihan juga gitu-gitu. Terus biar bisa intinya silaturahmi juga sih. Jadi kita ya apa namanya, e-sport Mobile Legends ini nggak cuman buat jadi ajang buat permainan doang, tapi kumpul-kumpul juga gitu. Itu dia Itu maksudnya. aja sih intinya. Cocok. Boleh berarti terakhir dari ketuanya nih. Ayo dong. Mungkin target dan tujuan Mobile Legend ini yang sekarang ada di Pamjaya, salah satunya ya kita maunya sih mengharumkan nama Pamjaya gitu di kancah-kancah nasional gitu. Apalagi kita ada turnamen yang rutin yang diadakan dari BPB UMD. Nah, kita juga mau mengharumkan nama itu gitu di situ. Itu target utama kita di situ. Yang kedua juga kita punya target lain, ya udah kita mau punya menjalin hubungan persaudaraan di Pamjaya. Tuh. Biar nanti kita juga bisa sharing terkait game ini, karena game kan nggak cuma sekedar main jari ya, tapi juga di situ melatih emosional juga. Itu apalagi kita kan bekerja ini penuh dengan target. Betul. Gitu. Bisa jadi ajang ini juga ya, apa kayak refreshing. Betul. Jadi kayak biar nggak penat kerja terus. Ya, mungkin kita udah kerja seharian kan, mumet sampai rumah, ya kita bisa relaksasi dengan game gitu. Apalagi ini kan gamenya sangat ramah ya. Iya, ramah banget Sangat-sangat sih. iya. Jadi ini dikat. Agak ramah gitu ya. Iya. Kalau yang ramahnya kayaknya nggak usah dikat, nggak apa-apa. Oke. Gitu sih. Oke, gitu ya. Jadi biar ya udah. Oke, mantep banget gitu ya tadi hasil dari diskusinya gitu, dan buat teman-teman Pamjaya, yuk bisa segera gabung gitu ya, ramaikan juga komunitas dari e-sport Mobile Legend Pamjaya. Terima kasih juga nih buat para narasumber gitu ya yang hari ini udah bersedia hadir. Harapannya melalui Pamcast ini kita bisa lebih memperkenalkan lagi nih dan meningkatkan awarenessnya karyawan-karyawan Pamjaya, atau mencari bibit-bibit tadi ya, apa namanya, bakat-bakat terpendam yang jago-jago main Mobile Legend. Bisa banget hari Kamis tungguin emailnya, kemudian langsung daftar gitu ya. Oke. Saya mungkin cukupkan dulu buat podcast kita sore hari ini. Saya Intan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.